Puji Tuhan, kita akan memasuki pelajaran ke-16 dari kelas kebenaran gereja di Surabaya. Kita akan membahas satu topik yang berjudul perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Mari sebelum kita memasukinya, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami kembali doa di hadapan Tuhan, kembali kuduskan kami. Tuhan, kami mohon roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan, agar kami bisa mengenal firman-Mu dengan benar. Tuhan Yesus, kami damba Kau terus Tuhan, mewahyukan diri-Mu demi firman-Mu, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, untuk berita ke-16 ini, kita akan membahas atau membagi pelajaran ini menjadi dua bagian. Pertama, kita akan melihat bahwa ada dua perjanjian yang Allah buat dengan manusia, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru. PL dan PP saya tulis sebagai singkatan dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita bisa melihat bahwa perjanjian lama sebenarnya adalah perjanjian yang ditambahkan dan akhirnya ditiadakan. Namun, perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik dan kekal. Artinya tidak akan berlalu dan tidak akan ditiadakan. Dan kedua, kita akan melihat bagian-bagian dari masing-masing kitab. Bagaimana kita membagi kitab ini di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah, sebelum memasuki lebih dalam, kita perlu mengenal beberapa istilah penting yang sering kita pakai, khususnya Alkitab di tangan kita, yang saat ini dalam bahasa Indonesia disebut Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun di bahasa Inggris kita tahu menggunakan istilah Old Testament dan New Testament. Nah, sebagai informasi buat saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, bahwa Alkitab di dalam ejaan lama di Indonesia menggunakan istilah wasiat. Wasiat lama ataupun wasiat baru, yang which is sebenarnya adalah lebih tepat ketimbang kata perjanjian. Mari kita lihat ya beberapa hal yang saya rasa sangat penting buat tidak hanya pengetahuan, namun kita ketika mengenal perkara ini, maka kita punya sikap yang berbeda terhadap Alkitab di tangan kita. Pertama adalah istilah janji atau promise, kedua adalah sumpah atau oath, tiga adalah perjanjian atau covenant, dan keempat yakni wasiat atau testament. Kita akan menemukan nanti bahwa istilah yang paling tepat sebenarnya di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bukan perjanjian, namun adalah wasiat. Mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Pertama, kata janji atau promise. Janji atau promise adalah perkataan biasa yang diucapkan oleh Allah ketika Dia menjanjikan sesuatu, bahwa Dia akan melakukan sesuatu untuk kita atau untuk Anda. Kemudian sumpah. Sumpah atau oath adalah sebuah penegasan dari perkataan Allah tentang janjinya sendiri. Allah meneguhkan perkataannya tentang janji dengan sarana sumpahnya. Kita bisa lihat di Ibrani pasal 6 ayat 13, dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Di sini ada penegasan, tidak hanya janji, dia bersumpah. Ini mengikat demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Nah, kita lihat lebih lanjut bahwa berikutnya ada namanya perjanjian, yakni covenant. Ketika suatu janji ditegaskan dengan sumpah, itu segera menjadi sebuah perjanjian. Artinya janji ditambah dengan sebuah sumpah, maka itu menjadi sebuah perjanjian. Menjadi sesuatu yang sangat mengikat. Jadi kita perlu menyadari bahwa apa yang telah kita terima dari Allah bukan hanya sebuah janji saja, tetapi sebuah perjanjian yang ditegaskan oleh sumpah Allah
dan dimeteraikan dengan kesetiaannya. Inilah kata perjanjian. Nah, berikutnya ini yang terpenting, yaitu apa? Testament atau wasiat. Nah, kita perlu menyadari wasiat ini berhubungan dengan apa? Yaitu sebuah perjanjian yang telah dibuat dengan sebuah sumpah dan ini diberikan atau berlaku ketika apa? Dia yang membuat perjanjian mati. Nah, perjanjian menjadi suatu warisan, yaitu satu wasiat. Nah, puji Tuhan bahwa hari ini yang di tangan kita itu bukan hanya sebuah perjanjian, namun sebuah wasiat di mana yang membuat perjanjian telah mati. Artinya apa? Apa yang dia janjikan dengan sumpah hari ini telah menjadi hak kita, menjadi warisan kita. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab adalah sebuah warisan. Kita bisa lihat ya, bagaimana seorang yang kaya sebelum dia meninggal dia menulis warisan, surat wasiat. Ya, surat wasiat. Yaitu apa? Untuk mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dengan porsi-porsi tertentu dengan sebuah perjanjian di depan notaris. Ditulis, disahkan. Dan selama ayahnya masih hidup, maka ini tidak bisa ditarik warisannya. Namun ketika ayah atau pembuat wasiat ini meninggal, maka otomatis semua yang dituliskan, apapun warisan yang mau diberikan, secara hukum langsung bisa diambil oleh anak, di mana di dalam perjanjian dituliskan mendapat bagian apa. Nah, saudara-saudari sekalian, terhadap firman Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Alkitab di tangan kita bukan hanya perjanjian. Ketika saya membuat perjanjian, contoh, hai saudaraku, aku akan bantu kamu. Ya kan, aku akan bantu contoh, cicil hutangmu. Ya kan? Belum tentu saya punya uang waktu itu. Tapi saya sudah ada niat dan saya jamin mungkin. Tapi wasiat beda. Ketika saya katakan saya memberi kamu wasiat, beri Anda wasiat sejumlah uang. Artinya, waktu saya tulis itu sudah harus ada uangnya. Tidak mungkin saya mewariskan sesuatu yang saya belum punya. Kalau janji bisa. Saya belum punya, saya janjikan, saya usahakan sampai saya punya dan saya berikan. Tapi wasiat beda. Ini sesuatu yang sudah dimiliki dan baru bisa diwariskan. Nah, puji Tuhan, Allah dengan segala kekayaannya telah diwariskan kepada kita. Melalui apa? Surat wasiat. Dan apa itu surat wasiat? Yaitu Alkitab. Alkitab di tangan kita adalah wasiat dari Allah. Nah, moga sedikit latar belakang pembuka ini menguatkan kita ya. Kalau kita dapat surat wasiat setebal Alkitab, wah kita pasti dengan rajin membuka. Kenapa? Kita mau menemukan saya dapat warisan apa. Betul tidak? Bagaimana kita terhadap firman Tuhan? Ya kan? Moga kita punya sikap yang tepat. Wah, segala kekayaan, dan kita tahu bahwa Allah telah memberikan kepada kita segala kekayaan surgawi. Ya kan? Allah tidak mengatakan perkara materi. Walaupun ada berkat materi, tapi itu bagian minor. Bagian utama adalah Allah menjanjikan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Tidak pernah muncul dalam hati kita. Semuanya Tuhan berikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, moga kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan yang adalah wasiat dari Allah buat kita. Ya, next time ya, hati-hati jangan sampai hilang buku wasiatnya, ya kan? Karena dengan wasiat itu kita bisa mengklaim, mengambil kekayaan Allah yang sudah disediakan di dalam wasiat ini. Amin. Nah, kita lihat sekarang masuk ke dua perjanjian. Ya. Kita perlu sadar, saudara-saudari sekalian, perjanjian yang baru sebenarnya bukan kelanjutan dari perjanjian lama. Ya. Kita perlu menyadari ini, bahwa perjanjian baru adalah kelanjutan dari, nah ini kita harus jelas ya, seringkali pasti kita, termasuk saya sebelum saya dibantu ya dengan kelas kebenaran,
Ya, saya pikir perjanjian baru adalah kelanjutan dari perjanjian lama, betul tidak? Sebenarnya tidak. Perjanjian baru adalah kelanjutan dari perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham. Nah, kita perlu menyadari bahwa perjanjian lama itu sebenarnya datang setelah berapa? 430 tahun setelah Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Nah, kita perlu menyadari di atas gunung Sinai, ya, kita lihat bahwa di Keluaran pasal 19, di sanalah Tuhan memberikan perjanjian lama. Dan ini berhenti sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Artinya dia tidak lanjut sampai selamanya, tapi akan digantikan. Ya. Dan dia tidak mencakup periode dari Kejadian sampai Maleakhi seharusnya kan. Tapi perjanjian Allah yang disebut perjanjian lama di Gunung Sinai itu baru dimulai di Keluaran. Ya, ini kita perlu melihat jelas ya. Puji Tuhan. Jadi perjanjian baru yang kita pegang hari ini khususnya itu kelanjutan dari apa? Janji Allah kepada Abraham. Nah, kita lihat ya bahwa Allah pernah berjanji dengan Abraham. Allah berjanji ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Di Keluaran 12 di sana Tuhan mengatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu, lalu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan di sana Allah berjanji. Allah berjanji apa? Ayat 2. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Inilah janji Allah. Belum ada ikatan, hanya sebuah janji. Namun, Allah menegaskan kembali janji ini dengan sebuah sumpah. Ya, ini di Kejadian pasal 22 ayat 16. Maka maju lebih satu langkah lagi setelah Allah berjanji, Allah bersumpah. Ini mengikat. Yaitu apa? "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Di mana Tuhan mengatakan, "Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini kisah bagaimana Tuhan minta Ishak dikorbankan dan Abraham turuti. Namun Allah di titik di mana Ishak mau disembelih, Allah menghentikan. Di sana iman Abraham diuji. Dan Allah sangat senang. Dan Allah bersumpah di waktu itu bahwa "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Nah, kemudian kita lihat ini kan dari Abraham. Nah, lanjutannya di mana? Nanti kita akan lihat kenapa perjanjian lama dalam arti hukum Taurat muncul. Nah, kita harus lihat sebenarnya sambungannya dari Abraham, yaitu Yesus yang menggenapi. Allah janji keturunan. Nah, keturunan yang Allah janjikan, yang melaluinya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa adalah Yesus. Nah, melalui Yesus, ya, setelah janji ada sumpah, lalu ada perjanjian, baru ada perjanjian ini harus digenapkan. Ya, kita lihat bahwa perjanjian atau covenant, ya, perjanjian Allah itu akhirnya oleh Tuhan Yesus digenapi. Ya, digenapi. Kalau kita lihat Galatia pasal 3 ayat 15 ya sampai 17. Bahwa di sana Rasul Paulus menekankan kembali janji Allah pada Abraham, bahwa kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tunggal, bukan keturunan-keturunannya. Karena keturunan yang dimaksud adalah Kristus, di mana Ishak melambangkan Kristus. Nah, melalui Kristuslah bangsa-bangsa itu diberkati. Dikatakan maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan.
Nah ini jelas ayat 17 mengatakan janji yang telah disahkan Allah. Jadi Allah punya janji dengan Abraham. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Seyogyanya sebuah hukum, ketika ada hukum yang baru, yang sama fungsinya, perbedaannya, persyaratannya, dan sebagainya, maka ini akan membatalkan yang sebelumnya. Namun di sini dikatakan bahwa tidak dapat membatalkan, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah ini kita lihat bahwa janji Allah melalui Abraham itu sudah diikat dengan sebuah sumpah, tidak mungkin batal. Dan akhirnya Yesus sebagai keturunan sejati dari Abraham, dia yang menjadikan perjanjian ini menjadi sebuah wasiat atau testament. Dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Nah inilah akhirnya hari ini kita yang percaya pada Yesus, kita bukan hanya menerima perjanjian, namun yang kita terima adalah testament, wasiat. Ya itulah kenapa di Lukas pasal 22 ayat 20 dikatakan di sana bahwa demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi darah Tuhan adalah yang mengesahkan perjanjian itu akhirnya menjadi wasiat. Karena Tuhan yang merampungkan, yang menggenapkan perjanjian itu. Setelah dia mengatakan demikian, darahnya dicurahkan, dia mati. Tuhan memulai membawa masuk perjanjian baru dan dia sendiri yang menjadikan perjanjian itu sebuah wasiat dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Akhirnya apa? Kita yang percaya pada Yesus bukan hanya terima perjanjian, tapi yang kita terima adalah wasiat atau warisan. Wah, puji Tuhan ya, kita adalah orang yang paling kaya sedunia. Kenapa? Kita menerima warisan dan yang memberikan warisan adalah Allah. Betapa hebatnya, betapa kayanya anak-anak Allah. Seluruh firman Allah berisi wasiat dari Allah. Nah, moga kita menjadi orang-orang Kristen, kaum saleh Tuhan yang mengasihi firman Tuhan, mengapresiasi, menjaganya, mengalaminya. Amin. Baik, kita akan lihat ya beberapa hal penting perbandingan antara perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian yang ditambahkan dan yang ditiadakan. Perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik dan kekal. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini? Pertama, perkara perjanjian lama. Dikatakan bahwa tetapi hukum Taurat ditambahkan. Kita lihat ya, bahwa hukum Taurat itu ditambahkan. Tujuannya apa? Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, kalau kita lihat ya, ini ditambahkan berarti Allah tidak ada intensi keinginan ke sana, tapi terpaksa Allah tambahkan. Karena kejatuhan dan kerusakan manusia. Kita tahu ini terjadi di perjanjian lama bangsa Israel ya. Nah kita tahu ya ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, di sana Tuhan tidak mewahyukan hukum Taurat di depan. Dia tidak langsung serta-merta memberikan hukum Taurat. Tapi ketika mereka ke Gunung Sinai, Tuhan berbicara ya kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui tua-tua, bahwa dikatakan apa? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Di sini apa? Ini perkataan kasih karunia. Di sini Allah memberitahukan, hai bangsaku, aku bukan datang untuk memberikan hukum Taurat. Aku datang sebagai kasih karunia. Raja Wali ya, sayapnya melambangkan apa? Kasih karunia Allah yang membawa kita kepada tujuan Allah.
Ya puji Tuhan, Allah yang menuntun orang Israel sampai ke titik di Gunung Sinai. Nah, di sini akhirnya Tuhan menguji mereka. Bagaimana sikap mereka terhadap apa yang Allah sampaikan? Allah menyampaikan bahwa Dia adalah kasih karunia. Seharusnya orang Islam menyadari bahwa ya, itulah yang saya perlukan. Itulah yang Allah mau. Namun mereka gagal. Ya, ketika Allah mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nah, di sini kita akan lihat. Ketika Tuhan mengatakan demikian, harus mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, di sini mereka dengan sangat percaya diri. Ya, bisa saya. Ya kan? Padahal kasih karunia itu satu sisi kita perlu melihat bahwa aku tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, ini kasih karunia. Kita menyadari bahwa biarlah apa yang Tuhan minta, Tuhan yang kerjakan di dalamku. Nah, inilah kasih karunia. Namun mereka jatuh karena mereka tidak mengenal isi hati Allah. Dan mereka menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, kita ingat ya, ada kata kami akan lakukan. Seharusnya mereka mengatakan, Tuhan, biarlah Engkau yang mengerjakan. Apa yang Kau minta, kerjakanlah. Wah, Allah pasti berkenan. Tetapi jawaban mereka menunjukkan mereka tidak tahu diri mereka siapa. Mereka tidak tahu Allah itu Allah yang bagaimana. Lalu ketika mereka menjawab demikian, dengan percaya diri, maka di sana Tuhan menjadi tidak berkenan. Di sana Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Kita tahu awan tebal mendung itu menakutkan sekali. Allah mengubah sikapnya setelah mereka merespon demikian. Dan akhirnya Allah memberikan 10 perintah. Nah, 10 perintah Allah diberikan untuk menyingkapkan mereka. Memang 10 perintah Allah itu menggambarkan siapa apa adanya Allah. Dan di Roma pasal 3:20 ya dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas sekali. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini orang Israel jatuh. Kenapa? Mereka mengatakan kami akan lakukan. Nah, mereka jatuh dari prinsip kasih karunia. Mereka tidak menangkap wahyu bahwa Tuhan katakan aku adalah Raja Wali. Aku membawa engkau dengan sayap Raja Wali. Di sini mereka jatuh pada prinsip yang lain. Ya, kita perlu menyadari menurut Roma 3:20 justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Akhirnya apa? Hukum Taurat menjadi apa? Terang yang mengekspos kondisi mereka. Nah, puji Tuhan, semoga kita bisa melihat inilah perjanjian lama. Khususnya melalui apa? 10 perintah Allah yang diberikan melalui Musa. Dan karena ini adalah sesuatu yang ditambahkan, bukan maksud semula Allah bagi manusia, maka ini tidak bisa bertahan selamanya. Tapi dia menjadi tua, usang, lenyap. Tidak dapat bertahan menurut Ibrani 8 ayat 13. Kenapa? Ibrani 8:13 mengatakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, yang menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Di sana dikatakan apa? Ada perjanjian baru. Maka perjanjian lama, khususnya mengacu pada apa? Perjanjian Allah di Gunung Sinai. Itu menjadi tua, menjadi usang. Dan kita lihat perjanjian lama. Perjanjian lama ini adalah sebuah ministry yang akan memudar. Dari mana kita melihat Musa? 2 Korintus 3:7 mengambil gambaran bagaimana Musa. Dikatakan apa? Sekalipun pudar cahaya, pudar juga cahaya muka Musa yang begitu cemerlang. Jadi ketika Musa turun dari atas gunung, mukanya bercahaya terang benderang sejangka waktu. Sampai orang Israel tidak sanggup melihat, takut. Maka Musa menutupi wajahnya.
Namun kita lihat bahwa makin lama cahaya itu memudar. Ini adalah gambaran dari ministry perjanjian lama yang memudar. Yang diwakili oleh siapa? Musa. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Bagaimana perjanjian baru? Perjanjian baru adalah sebuah wasiat baru. Adalah perjanjian yang lebih baik. Dan perjanjian ini adalah kekal. Nah, perjanjian baru itu seperti sebuah realitas. Seseorang yang digambarkan oleh foto. Perjanjian lama itu seperti sebuah foto. Hanya ada bentuknya, tapi nggak ada pribadinya. Tidak ada kehidupan di balik foto itu. Sedangkan perjanjian baru adalah fotonya yang digambarkan, yang dilihat di perjanjian lama muncul di depan Anda. Inilah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini jelas lebih baik. Ya, dikatakan Ibrani 8 ayat 6 bahwa sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Perjanjian baru dikatakan perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Perjanjian lama ada unsur mulianya, tapi segera memudar. Tapi perjanjian baru, puji Tuhan, jauh lebih mulia dan kekal. Dikatakan Ibrani 13 ayat 20, bahwa maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, moga kita dari sini bisa melihat ya, bahwa puji Tuhan kita hidup di dalam zaman perjanjian baru. Kita menerima wasiat yang baru, yang telah disahkan oleh darah Kristus. Dan perjanjian baru ini perjanjian yang kekal. Amin, puji Tuhan. Moga ini membangkitkan apresiasi kita pada Tuhan dan firman-Nya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya ya, antara perjanjian lama, perjanjian baru. Satu, perjanjian lama itu ditetapkan di tangan Musa. Sedangkan perjanjian baru digenapkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menggenapi apa? Janji Allah kepada Abraham. Nah, sedangkan hukum Taurat itu ditetapkan. Nah, Anda perhatikan di Galatia 3 ayat 19 dikatakan bahwa hukum Taurat disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikatnya ke tangan seorang perantara. Perantara di sini mengacu pada Musa. Nah, artinya hukum Taurat ini bukan perkara yang menyenangkan dan manis bagi Allah. Maka dia waktu memberikan hukum Taurat itu ternyata apa? Melalui malaikat-malaikatnya. Nah, ini kita perlu perhatikan baik-baik. Ternyata Galatia 3:19 itu mengatakan melalui malaikat-malaikatnya. Berarti Tuhan tuh cuma titip aja nih. Sampaikan saja. Dia bukan dengan senang hati menyampaikan itu. Ya, kita akan lihat berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru digenapkan sendiri oleh Allah. Kita tahu Yesus Kristus adalah Allah. Dia sendiri menggenapkan. Dia tidak menggunakan malaikat atau yang lain, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Allah berkenan untuk menggenapkan perjanjiannya dengan Abraham. Nah, puji Tuhan. Ya, karena itu kita perlu mengucap syukur bahwa hari ini perjanjian baru digenapkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, yang kedua sekarang. Perjanjian lama disahkan dengan darah lembu dan kambing. Nah, kita tahu bahwa menurut Ibrani 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini prinsipnya adalah untuk memenuhi tuntutan keadil benaran Allah, maka perlu ada darah. Nah, kemudian bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru didirikan dengan darah siapa? Bukan darah lembu kambing, tapi darah Yesus Putra Allah. Jadi darah Yesus sendiri yang dipakai untuk apa? Mendirikan
perjanjian yang baru. Seperti perkataan Lukas 22:20 bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Nah, puji Tuhan. Dan di 1 Yohanes 1:7 mengatakan bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Di perjanjian lama, setiap kali Anda berdosa, maka Anda harus mengambil satu korban. Karena satu korban itu hanya bisa menggantikan satu macam dosa. Namun Yesus, sekali dia berkorban, dia menjadi korban yang al-muhid. Kapanpun kita perlu pengampunan dosa, cukup datang pada Yesus. Mengambil darahnya. Betapa mustika. Betapa kita perlu mengapresiasi kita hidup di dalam perjanjian baru. Ya, di mana kita memiliki darah Kristus yang al-muhid, yang tersedia kapanpun untuk segala masalah apapun. Dosa apapun darah Kristus memenuhinya. Dia memenuhi tuntutan keadil benaran Allah. Baik, ketiga, bahwa perjanjian lama itu berdasarkan hukum Taurat yang tidak dapat memberikan hayat. Sedangkan perjanjian baru itu berdasarkan apa? Kasih karunia yang memberikan hayat sebagai kondisinya. Nah, kita lihat ada perkara apa? Hayat di sini. Ya, karena apa? Di Galatia 3:10 dikatakan semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, dan dikatakan di ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji Allah. Dikatakan sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan atau sesuatu yang dapat memberikan hayat, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, ternyata kebenaran sangat berhubungan dengan perkara hayat. Nah, hukum Taurat tidak bisa memberikan hayat. Hukum Taurat mendatangkan kutuk sebaliknya. Nah, di Ulangan dikatakan orang yang menaati hukum Taurat diberkati. Yang tidak mematuhi akan dikutuk. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat tidak bisa memberikan hayat. Hukum Taurat hanya bisa menuntut dan mengutuk. Tapi dia tidak bisa memberikan hayat atau kekuatan di batin. Ya, kita bisa pakai istilah itu. Tidak bisa memberikan kekuatan di batin kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, inilah kelemahan perjanjian lama. Nah, tapi puji Tuhan, di perjanjian baru ada suatu janji, yaitu Roma pasal 6 ayat 14. Dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Lah, puji Tuhan, ini sebuah janji. Kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, kita tahu bahwa sumber kasih karunia adalah Yesus sendiri. Di dalam Tuhan kita menikmati hayat yang pada akhirnya membuat kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan jalan ini kita dibenarkan. Lalu kita lihat berikutnya ya, keempat. Sebelum sampai keempat, ya kita perlu sadar bahwa kasih karunia adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses inkarnasi, kehidupan manusia, penyalipan, kebangkitan, kenaikan, menjadi segala sesuatu bagi kita. Hari ini, hayat yang Allah berikan buat kita. Dengan apa? Waktu kita menikmati dia, menjadi apa? Penebusan, keselamatan, hayat dan pengudusan bagi kita. Nah, puji Tuhan, moga kita terdorong ya. Nah, keempat, bahwa perjanjian lama itu hanya menuntut manusia untuk berbuat. Karena memang Galatia pasal 3:12 dikatakan bahwa dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Inilah hukum Taurat. Lalu dikatakan bahwa hukum Taurat tidak didasarkan pada prinsip iman, tapi pada perbuatan. Nah, sebaliknya, perjanjian baru itu menuntut manusia satu hal,
Itu apa? Percaya, bukan berbuat. Nah, kita tahu bahwa percaya berhubungan dengan iman. Ya, Roma 11 ayat 6 mengatakan bahwa tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Artinya apa? Kasih karunia baru bisa kita alami kalau kita menghentikan perbuatan kita. Menghentikan usaha kita. Di mana kita berhenti dari usaha kita, maka kasih karunia baru bisa bekerja. Nah, orang yang percaya artinya apa? Dia tidak percaya dirinya sendiri. Ya, karena apa? Apapun yang kita perbuat bukanlah kasih karunia, tetapi hukum Taurat. Ya, kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 15. Ya, kita perlu menyadari bahwa nanti ya kita akan menemukan bahwa menurut Yohanes 3:15 sampai 18 ya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal di perjanjian baru cukup percaya, menerima apa yang telah Allah rampungkan. Jadi Allah tidak menuntut sesuatu perbuatan manusia. Allah hanya meminta manusia percaya. Nah, kita perlu sadar bahwa penyebab manusia dihakimi di perjanjian baru adalah ketidakpercayaan. Ya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sudah otomatis di bawah hukuman. Ya, kita perlu menyadari bahwa perkataan di Yohanes ya sangat baik ya, bahwa Allah karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu ayat 16. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sampai ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi orang tidak dihukum karena apa? Percaya. Bukan karena berbuat baik. Bukan berarti kita tidak harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Tapi sumber perbuatan baik kita dari mana? Harus dari kasih karunia Kristus di dalam kita. Ya, kebaikan manusia itu seperti kain gombal, tidak bisa memenuhi standar Allah. Nah, kita lihat lebih lanjut bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Ya kan? Barang siapa tidak percaya, ayat 18. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi yang membuat dia dihukum adalah dia tidak percaya. Nah, moga kita mengucap syukur pada Tuhan ya. Kita adalah orang yang believers, kaum beriman, orang yang telah percaya. Kita ini adalah kaum beriman. Nah, moga kita tidak hanya menggunakan istilah kaum beriman. Kita perlu menyadari iman itu apa. Iman itu tidak hanya objektif ya. Oh, apa yang kita percayai ya. Oh, apa yang tercatat dalam seluruh Alkitab itu adalah iman secara objektif. Namun secara subjektif di dalam pengalaman kita, iman itu adalah kepercayaan kita. Iman itu menunjukkan tindakan percaya. Artinya seberapa banyak kita mengalami Allah, tergantung seberapa banyak kita imani, kita percayai, kita alami dengan apa? Menerima setiap perkataan di dalam firman-Nya. Ya, kita perlu menyadari inilah yang sedang dan harusnya menjadi pengalaman kita. Kita melihat Alkitab, kita bisa melihat bagaimana karya Allah dalam Kristus dengan datang ke dunia, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, menggenapkan penebusan, penguburan, kebangkitan, menjadi roh pemberi hayat, naik Roh Kudus dicurahkan. Wah, ada waktu lihat Alkitab demikian ya, makin kita ada apresiasi. Wah. Nah, waktu kita apresiasi demikian, maka timbullah iman. Ya kan? Nah, dengan demikian, otomatis kita berhenti dari usaha kita. Kita akan mengalami segala apa adanya Allah di dalam Kristus. Terakhir, poin kelima, yaitu apa? Penerapannya. Perjanjian lama hanya diterapkan pada zaman perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru diterapkan pada zaman perjanjian baru sampai kekal.
Ya itu kenapa Anda lihat referensinya Ibrani 8 ayat 8, ayat 13, Yeremia. Semua mengatakan apa? Akan datang waktunya. Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Lalu Yeremia 31 juga dikatakan aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah, dari nubuat ini bahwa kita melihat perjanjian lama pertama telah menjadi tua, usang, maka perlu digantikan. Nah, perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru itu kekal. Ya, dimulai dari mana? Yaitu Tuhan dirikan di perjamuan malam sampai dia mati di kayu salib, cucurkan darah. Ini adalah permulaan yang baru. Ya, kita perlu menyadari perjanjian ini kekal. Menurut Ibrani 13 ayat 20, dikatakan Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, ada perjanjian yang kekal. Tidak ada lagi yang lebih baru. Ini yang terbaru dan tidak ada usangnya. Tidak bisa dipakai. Terus dipakai, berlaku sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita sampai ke poin yang berikutnya, yaitu di Romawi yang kedua. Ya, kita akan melihat bagian-bagian dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa saja? Perjanjian lama, kita bisa lihat bahwa bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Pertama, yaitu 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa. Di mana kita bisa lihat dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Kemudian di sini kita bisa melihat isinya. Ya, berisi perintah, undang-undang, ketetapan, perjanjian lama dicatat dalam 5 kitab ini. Itu kenapa disebut kitab Hukum Taurat. Lalu kitab sejarah. Kitab sejarah ini mencakup dari kitab Yosua sampai kitab Ester. Dan ini berisi apa? Sejarah Bani Israel dari perjalanan mereka melalui padang gurun ke Kanaan, melalui periode hakim-hakim, sampai berdirinya kerajaan Israel, pecah akhirnya, lalu akhirnya mereka tertawan, dan akhirnya mereka kembali dari penawanan. Itulah kitab sejarah. Kemudian kitab puisi itu mencakup 5 kitab. Dari kitab Ayub sampai kitab Kidung Agung. Dan kitab ini adalah apa? Yaitu tulisan umat Allah di bawah ilham Roh Kudus. Di mana mereka mengungkapkan ilham ini melalui puisi pengalaman. Baik, nah lalu nabi-nabi. Nabi-nabi terdiri atas 17 kitab. Dari kitab Yesaya sampai Maleaki ditulis oleh para nabi. Nah, kitab ini berisi nubuat mengenai Bani Israel, bangsa-bangsa lain, dan Kristus. Nah, kitab ini mencakup banyak sejarah, nasihat, peringatan, dorongan kepada Bani Israel. Nah, kita masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru kita bisa lihat bahwa ada juga kitab-kitab sejarah, yaitu Injil, Matius, sampai kisah para rasul. 4 yang pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah kitab Injil yang mencatat kehidupan Tuhan Yesus. Yang kelima, kitab para rasul merupakan catatan tentang pergerakan para rasul di bumi setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Lalu ada surat-surat kiriman sebanyak 21. Yaitu dari Roma sampai surat Yudas, yang merupakan surat yang ditulis oleh para rasul, baik untuk gereja atau individu. Mereka memberitahu kita secara khusus tentang gereja dalam rencana kekal Allah, serta berbagai aspek gereja. Nah, surat-surat ini juga memberitahu kita tentang
kehidupan dan penghidupan rohani orang-orang kudus yang tepat. Terakhir, nubuat. Cuma ada satu kitab nubuat, yaitu kitab Wahyu, dan adalah kitab yang terakhir penutup dari Alkitab di Perjanjian Baru. Nah, kitab ini apa? Berisi nubuat tentang kondisi gereja, lalu masa depan orang Israel, penghakiman Allah atas dunia, kedatangan Kristus yang kali kedua, nasib akhir Satan, penghakiman terakhir, kerajaan 1000 tahun, dan akhirnya langit baru, bumi baru dengan Yerusalem baru. Baik, inilah isi pelajaran ke-16. Semoga Tuhan menyertai kita, memberi kita kasih karunia, selera untuk memasuki Alkitab sebagai sebuah jalan untuk menikmati warisan yang Allah sudah sediakan di dalam perjanjian barunya yang telah disahkan oleh darah Sang Putra. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami kembali doa di hadapan Tuhan, kembali mohon belas kasih Tuhan setiap firman persekutuan yang telah disampaikan, Kau pimpin kami, agar kami terus ada selera menuntut kebenaran firman, mengalami firman-Mu sebagai wasiat, sebagai warisan yang Kau telah berikan kepada kami melalui darah Putra-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali doa di dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.